Senang sekali saya Lisa bisa menyapa Sana di ruang tamu 010, ruang tambah ilmu KPPN Padang. Jadi, Sana 010, ruang tamu ini merupakan sebuah inovasi baru dari KPPN Padang sebagai wadah bagi kita belajar mengenai keuangan negara. Nah, di episode perdana ini, kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro atau yang dikenal dengan UMI. Di sini saya sudah ditemani dengan tamu dari mitra penyalur UMI, yaitu dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM. Nah, Mbak, boleh disapa dulu nih, Mas dan Mbaknya, dengan Sana 010 yang sedang menyaksikan. Hai, perkenalkan saya Bayu Rahayu dari PT Pegadaian Area Padang, Divisi Operasional Supporting Area Padang. Izin ya berbagi di sini. Ya, baik. Nah, selanjutnya kepada Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nunung Hidayati sebagai Kepala Regional PNM Divisi UMI atau Ultramikro. Hari ini kita akan berbagi sesi dan ilmu untuk teman-teman semua. Iya, terima kasih. Nah, Sana 010, ada yang tahu nggak apa ya pembiayaan UMI itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembiayaan UMI. Jadi, pembiayaan UMI merupakan fasilitas pembiayaan modal kepada pelaku UMKM. Nah, tujuannya ini untuk memberikan fasilitas pembiayaan modal yang mudah dan cepat kepada pelaku UMKM. Peran KPPN di sini yaitu memberikan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada penyalur dan juga kepada debitur. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung sharing saja dengan tamu hari ini. Nah, gimana Mbak, Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Di tengah-tengah kesibukan, dengan senang hati menyempatkan untuk hadir di ruang tamu 010 ini ya. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan Mbak sama Mas. Nah, untuk yang paling dasar mengenai pembiayaan UMI ini, syarat dari pembiayaan UMI itu apa aja ya? Mungkin bisa dari Mbaknya dulu. Oke. Kalau dari UMI itu, kalau di PNM disebut dengan ultramikro, di divisi produk Mekar. Mekar itu kepanjangan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan dana ini gitu ya? Dana Mekar ini namanya Mekar ya Bunga ya. Jadi dari karyawannya sampai nasabahnya itu perempuan. Artinya nasabah atau calon nasabah yang ingin bergabung di UMI itu wajib perempuan. Jadi wajib perempuan dari umur 18 sampai dengan 85 tahun. Dengan juga wajib punya usaha atau yang mau punya usaha juga boleh. Kemudian juga nanti dia sistemnya juga mau wajib berkelompok. Kalau di Pegadaian sendiri apakah sama atau berbeda? Nah, saya cerita sedikit nih Mbak ya. Terutama kita di Pegadaian mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Nunung tadi yang di PNM. Kalau Mbak Nunung itu spesifiknya di perempuannya, kita dua-duanya. Kita bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa. Nah, mungkin di kita sama sih, karena kita merujuk kepada PMK yang sama yang Mbak Nunungnya tentang kreasi tentang pinjaman ultramikro ini, mohon maaf. Di Pegadaian namanya itu kreasi, kredit angsuran sistem fidusia. Cuman ada fiturnya UMI, ultramikro. Nah, itu dia. Kalau di ultramikro kita maksimal pinjaman 10 juta di Pegadaian. Siapa yang bisa mendapatkan kreasi UMI ini? Tentunya pelaku usaha yang punya usaha yang sudah berjalan minimal itu di 1 tahun pertama. Nah, jadi nanti kalau kita sudah berjalan nih usahanya 1 tahun, habis itu kita mau pengembangan usaha bisa melalui Pegadaian. Oh, berarti itu harus setidaknya minimalnya sudah 1 tahun bekerja dulu ya, baru usaha. Bisa, 1 tahun usaha dulu baru bisa mengajukan ya. Betul. Nah, cuman di Pegadaian ada lagi nih fiturnya yang terbaru itu untuk kredit usaha rakyat. Nah, itu kurang. Itu nanti beda lagi ceritanya. Beda lagi. Terus spill dulu ya, kita spill dulu ya Mbak Nunung ya. Siap. Kalau untuk pengajuan UMI ini sendiri, itu gimana proses pengajuannya hingga penyalurannya ke debitur nantinya? Nah, di kita untuk pengajuan yang pastinya pertama datang ke Pegadaian dulu ya Mbak ya. Datang ke Pegadaian, jangan lupa melengkapi dokumen-dokumen awal seperti halnya fotokopi KTP, KK, surat nikah, ditambah nanti dengan agunan. Nah,
kita dari Pegadaian itu ada agunnya. Nah, nanti setelah itu yang pasti kita lakukan cek SIKPIN namanya kalau untuk pinjaman ultramikro ini. Nah, satu lagi nanti ada yang namanya SLIK. Kalau SID ada juga yang bilangnya SLIK, ada juga bilangnya SID. Mungkin lebih familiar di masyarakat kita itu biaya checkingnya. Seperti apa sih biaya checkingnya kan? Nah, nanti kita verifikasi itu. Setelah kita verifikasi awal data lengkap, nah nanti ada tim survei kita, tim survei ke lapangan, survei usaha, survei nanti si nasabahnya seperti apa, itu ada ketentuan di kitanya. Nanti kalau memang itu layak untuk kita beri pinjaman, baru kita lanjut ke proses pencairan. Itu gampang kok Pegadaian. Mudah banget ya ternyata ya. Pastinya. Nah, kalau untuk PNM sendiri gimana, Mbak? Ya, kalau di PNM itu yang pertama itu calon nasabah kan kita kumpulkan dulu per RT atau per RW yang mereka punya kelompok atau gengnya lah, gengnya yang kelompok ya. Iya, nanti itu kita akan survei langsung ke rumahnya oleh PIC kita namanya AO, account officernya Mekar, itu kunjungan langsung survei. Umpamanya seminggu paling lama dari survei itu, habis survei itu ada namanya kalau nasabahnya lulus ada namanya pelatihan. Jadi kalau di PNM Mekar ini sebelum nasabahnya menerima pembiayaan wajib ada pelatihan itu selama 3 hari. Jadi pelatihan hari pertama contohnya dia di survei hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dikasih pelatihan manajemen keuangan supaya uang yang dia terima itu tidak habis atau tidak benar-benar digunakan untuk usaha intinya. Jadi nanti hari Jumat itu bisa dilakukan pencairan langsung oleh account officer kita langsung. Jadi kita sistemnya jemput bola. Kita survei nasabahnya, kita antarkan uang pencairannya langsung. Begitu juga dengan angsurannya. Seperti itu. Jadi pencairannya itu dari 3 juta untuk pemula sampai nanti tahap lanjutan ya Mekar Plusnya itu sampai 12 juta. Banyak juga ya ternyata ya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk yang tadi Bang Bay ada ngomong tentang agunan ya. Iya. Nah, agunan dari debitur ini apa aja itu? Nah, seperti yang kita tahu yang berharga itu cuma BPKB kata orang kan yang lagi tren nih. Jadi kalau nanti mbaknya dibilang, "Wah, kamu itu paling berharga," jangan percaya dulu. Karena yang berharga itu adalah BPKB bisa diagunkan gitu ya. Nah, yang bisa jadi jaminan. Jadi yang pertama di kita tuh pastinya untuk produk kreasi ultramikro kita jaminannya BPKB, baik itu motor maupun mobil. Nah, saya tadi juga lupa nih, mohon maaf, sedikit tambahan, ada yang namanya KCA UMI nih. Ini fitur terbaru juga di kita, KCA UMI, karena ini baru ditambahkan. Sebelumnya yang awal itu memang yang ada baru kreasi ultramikro itu kredit angsuran sistem fidusia dengan jaminan BPKB. Nah, satu lagi ada namanya KCA UMI, kredit cepat aman. Nah, ini spesifik agunannya emas. Nah, nanti emas dan barang gudang. Misalkan nih, untuk Bapak Ibu mau gadai nih, sobat-sobat semuanya, mau gadai di Pegadaian, kita dapat fitur KCA UMI itu dengan sewa modal. Kalau di Pegadaian itu namanya sewa modal atau mu'nah kalau di syariahnya, itu lebih kecil daripada sewa modal yang biasa. Itu ada penurunan 0,15%. Nah, di sanalah fitur-fitur yang ultramikro ini masuk. Ya, jadi agunannya itu bisa emas, bisa barang gudang, contohnya laptop atau handphone. Nah, itu nanti bisa di KCA UMI. Itu KCA UMI. Ya, nah, jadi KCA UMI ini mulai dari tahun berapa? Nah, kalau saya ingat itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya lupa juga nih di KCA UMI ini mulai jalannya di tahun berapa. Cuman yang pasti di awal itu kita dikasih fitur itu kreasi ultramikro. Itu yang awal. Setelah itu ditambahkan nanti mungkin melihat produk KCA UMI ini kita bisa perlu adakan. Nah, akhirnya kita alhamdulillah diberi KCA UMI untuk di Pegadaian. Karena core bisnis kita kan memang di emas. Nah, kita aslinya emas. Jadi kalau bisnis core-nya nggak dikasih ultramikro, rasanya mungkin ada yang kurang gitu. Itu kira-kira. Untuk pembiayaan UMI ini sendiri, apakah ada individu dan kelompok? Nah, di masing-masing Pegadaian dan PNM ini dua-duanya ada atau khusus di individu dan terkhusus di kelompok gitu? Kalau di PNM memang khusus
ibu-ibu, ya ibu-ibu pokoknya yang Wanita. yang berkelamin wanita gitu ya. Kemudian juga kita mungkin beda dengan pegadaian tadi, kita nggak punya agunan Mbak ya. Kenapa? Yang kita bisa agunkan paling mas-masnya gitu. Suaminya kan nggak mungkin ya, karena kita nggak punya yang bisa digadaikan nama ibu ya. Yang digadaikan itu adalah kepercayaan aja. Jadi kita nggak, yang kita ambil itu adalah kepercayaan ibu-ibunya dalam berwirausaha, kemudian juga dalam bertanggung jawab bersama. Jadi memang PNM itu sebenarnya dia punya 3 nilai yang harus kita tanamkan. Yang pertama itu nilai finansial, kita ngasih pembiayaan ke nasabahnya, kemudian juga nilai sosial, jadi sistem berkelompok di mana kita pakai sistem tanggung renteng, susah senang bersama, habis itu juga nanti sistem akses intelektualnya, jadi wajib ada pelatihan sebelum dan sesudah. Pada saat pencairannya itu kita kasih pelatihan, sesudah nanti pada saat dia sudah jadi nasabah mekar, kita juga kasih dia pelatihan usaha. Begitu. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita sebenarnya tidak membutuhkan agunan, karena kita setiap minggu itu bertemu ibunya, mendengar ibunya seperti apa dia bercerita gitu. Jadi engagement antar karyawan dengan nasabah itu memang kita dapat banget gitu. Nah, untuk Umi sendiri ini ada plafon maksimal peminjamannya nggak? Kita ada. Jadi kalau di Mekar ya itu kayak sekolah. Jadi kalau SD itu reguler itu 3 juta sampai 4 juta ya. Nanti ada namanya itu SMP-nya itu Mekar Plus, namanya itu dari 7 sampai 12. Nanti naik kelas lagi dia itu dari 12 sampai 20 itu namanya ke Mekar Pantas. Kalau Pantas nanti berkenaikan itu nanti setelah dia dipantaskan berarti dia cocok pindah ke KUR atau lembaga yang lainnya individu, berarti dia sudah mulai mandiri. Jadi memang kita membina orang yang benar-benar belum tahu bank, mereka belum punya rekening bank, belum bisa rata-rata belum bisa mengelola uang. Itu dia bisa udah lepas sendiri dari kelompoknya, berusaha sendiri gitu ya. Baru kita lepas. Nah, kalau di pegadaian sendiri gimana? Nah, kalau ini cerita-cerita Mbak Nunung tadi, non-bankable artinya ya. Sebenarnya kita punya pangsa pasar yang sama, cuman Mbak Nunungnya lebih concern ke kelompok. Kalau kita memang ada kelompok wanita. Kalau kita di pegadaian itu memang individu, baik itu individunya laki-laki maupun perempuan. Nah, itu kita sah-sah saja, nggak masalah nih. Nah, usianya itu kan? Kalau usia sama, mungkin kita di pegadaian ini di angka mulai dari 17 tahun sampai 65 tahun. 65 tahun itu sampai pembiayaannya lunas atau kreditnya lunas. Nah, itu dia. Kalau untuk tambahan tentang KUR tadi, Mbak Nunung juga nyempil-nyempil tentang KUR sedikit. Alhamdulillah 20 Juni 2022 ini kita sudah launching kan pegadaian. Jadi kalau secara materi KUR itu merupakan program pemerintah juga, sama dengan UMI tadi. Cuman dia bukan bagian dari UMI ya. Jadi kalau untuk bicara pegadaian mau yang tidak ada agunannya itu di KUR tadi. Nah, jadi di KUR tadi Bapak Ibu bisa nih masuk ke pegadaian. Kalau mekarnya ngambil yang ibu-ibunya, kalau kami bisa ambil yang bapaknya. Abinya ya. Ya, yang abinya gitu. Jadi nanti kita bisa nih berbagi. Yang penting polanya sama dengan PNM. Kita salurkan atas dasar kepercayaan, payment capacity-nya mencukupi, RPC-nya. Habis itu tambahan dari pegadaian mungkin accessibility-nya. Accessibility dari kita pegadaian itu dibatasi 5 km dari unit kita paling jauh. Itulah yang kita sasar dulu. Kita nggak mau jauh-jauh karena kita mau membangun masyarakat sekitar itu sama-sama naik kelas semuanya. Jadi harapannya nggak usah kita main, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Ya udah kita keliling ya sama polanya. Lingkungan kita yang hampir tiap hari kita ketemu, bisa say hello, kita bisa lakukan engagement, baik itu mau berangkat kantor, mau pulang kantor, ya kita bangunlah kepercayaan. Karena modal dari sebuah kredit itu atau pembiayaan, yaitu inti utamanya kepercayaan. Kita setuju ya? Saya kalau percaya sama Mbak Nunung 1M saya kasih. Sama saya percaya nggak ya? Saya lihat dulu. Kita kan baru kenal 1 jam ya. Kita kenalan dulu lah nanti.
seperti yang kita ketahui nih, kemarin ini kan era pandemi ya, Mas Bayu. Nah itu, ada nggak pelaku usaha UMKM yang kreditnya macet? Nah, pelakuan apa yang dilakukan oleh penyalur dengan pelaku UMKM yang kreditnya macet ini? Mungkin bisa ke Mas Edo dulu. Oke, saya di 2020 itu mungkin lagi di daerah tuh dinasnya di Simpang 4, habis itu di Payakumbuh juga sebentar. Memang kondisi pandemi itu nggak bisa kita hindari dan luar biasa efeknya untuk nasabah-nasabah kita. Debitur-debitur kita memang banyak sedikitnya mereka datang ke kantor dengan memberikan segala keluh kesahnya, dan alhamdulillah di kantor akhir tahun itu kita sudah launching namanya restrukturisasi kredit. Ada namanya restrukturisasi kredit, baik itu jangka waktunya yang direstruk maupun nanti angsurnya yang kita restruk. Itulah bentuk pengakuan yang bisa kita berikan kepada nasabah kita. Nah, bagaimana skemanya? Skemanya ini tentu kita nanti survei ulang. Kita survei ulang, kita lihat kemampuan bayarnya, kita lihat kondisinya juga, dan alhamdulillah sejauh ini banyak sedikitnya nasabah yang terkena dampak pandemi itu. Kita selalu carikan solusinya. Baik itu namanya restrukturisasi pertama, restrukturisasi kedua, kalau memang masih belum ada kemampuan untuk membayar, hingga restrukturisasi ketiga gitu. Jadi tidak ada solusi kalau Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan kita. Tidak ada kata tidak. Selagi kita tahu case-nya, selagi kita ada ketemu sama nasabahnya, tapi kalau nasabahnya nggak datang atau dia menghilang, ya otomatis kita mau apa? Karena untuk restrukturisasi kredit itu pasti ada pengajuan dari si debitur dulu. Kalau debiturnya tidak mengajukan, kita nggak mungkin lakukan instan. Nah, karena dengan asumsi kalau dia tidak mengajukan, artinya dia ada kemampuan. Itu. Berarti harus dia yang mengajukan dulu ya, baru penyalur bisa memproses restitusi. Iya, betul. Kalau untuk PNM sendiri, apakah sama atau beda ya? Ya beda kalau di PNM. Jadi Jadi di Kota Padang ini kita punya nasabah itu 53.067 nasabah. Dengan total penyaluran kita itu 257 miliar. Nah, waktu zaman corona kemarin itu 100% menunggak. 100 dijamin. Itu karena memang kita PPKM. Iya, PPKM. Habis itu yang besar-besaran itu PPDB apa itu namanya ya. Jadi benar-benar kan kalau ibu-ibu itu kan jualan itu ya, itu sampai ditutup sama Satpol PP. Nggak boleh kan berkeliaran waktu itu. Iya, jam 8. Akhirnya tutup 100%. Nah, itu kebijakan kita dan kantor pusat memang memberikan reschedule secara otomatis. Itu selama 2 minggu pertama itu kita kasih reschedule serentak seluruhnya. Habis itu juga kita atur lagi reschedule kedua. Waktu itu udah mulai jalan PPKM itu selama 1 bulan. Tapi kemudian karena memang kita sistemnya tanggung renteng dan berkelompok, ketika PPKM sudah dihapuskan kita udah balik 100%. Jadi alhamdulillah memang penyaluran kita itu, outstanding kita itu 247 miliar itu balik 100% dari 50.000 nasabah. Itu tidak ada satupun par kita. Par kita tidak punya, NPA juga tidak ada. Alhamdulillah ya di Kota Padang ya yang kota banget dan masyarakatnya kan heterogen ya. Nah itu dengan adanya perkumpulan dan wajib pertemuan sekali seminggu itu yang membuat sebenarnya toleransi antar nasabah itu tinggi. Sebenarnya kalau dibalik apakah usahanya itu hidup lagi atau tidak kan banyak tidak sebenarnya. Tetapi karena ada toleransi antar masyarakat, antar tetangga, itulah yang membuat mereka tetap tumbuh sama-sama. Jadi memang dampak di corona itu memang drop untuk UMKM, tapi untuk pulihnya kita bagus gitu. Sambil kita ngobrol nih, bisa sambil nikmati dulu nih, ada produk UMKM kita nih. Ya. Ada raki dan juga penyaram. Silakan nikmati. Minum juga. Mbak, dalam tadi ada di obrolan tadi kan ada kata pembinaan ya. Nah, pembinaan dan pendampingan dalam bentuk apa yang dilakukan PNM atau Pegadaian ada nggak kira-kira kepada debitur ini? Kalau
PNM itu wajib pembinaannya. Jadi sekali seminggu itu nasabahnya wajib kita kumpulkan. Itu dikasih fasilitas seperti materi. Ada materinya setiap minggu, Mbak. Materi minggu ini itu bagaimana kebersihan, ya. Minggu besok bagaimana cara mengelola keuangan. Itu yang dari skala kelompok kecil. Terus dari skala pengembangan kapasitas usahanya itu kemarin kita udah kumpul juga di UPI Social Center itu membuat NIB, nomor induk berusaha. Jadi kalau nasabah itu usahanya bagus, tinggal kita fasilitasi juga seperti sertifikat halal, PIRT seperti itu. Itu kita yang akan kerjakan, kita yang bantu nasabahnya. Kemudian juga nanti bagaimana mereka berjualan di media sosial. Nah, sampai ke sana kita atur, Mbak. Jadi dari hulunya, ini uang kita kasih, terus cara membuat kue. Kemarin itu ada pelatihan bikin brownies, bikin cake umur yang apa gitu, yang umur coklat gitu. Habis itu di packaging. Latihan lagi packagingnya, bagaimana. Kemudian kita bantu lagi jual ke sosmed. Kemudian juga bagaimana dia mengelola keuangan, kita kasih NIB, PIRT yang kita buat seperti itu. Dan pelatihannya cukup banyak gitu, padat banget, padat karya. Nah, kalau untuk Pegadaian sendiri ada pendampingan atau pembinaan kepada debitur? Ya, sama. Karena itu memang sudah jadi SOP-nya kita di Ultramikro. Setiap kerjaan salurkan itu wajib ada pendampingan. Kita setahun itu di jadwal pendampingan itu ada 16 kali malah. Jadi kita nih yang ngeset ke unit kerja masing-masing nih di bulan berapa. Karena itu jadi KPI di kita. Bagaimanapun itu harus kita eksekusi. Nah, karena nanti esensinya nasabah yang atau debitur yang kita kasih pinjaman itu saat mereka dilakukan pendampingan itu hasilnya beda dengan tidak dilakukan pendampingan. Nah, karena di awal nanti kita materinya itu motivasi, yang kedua itu pembinaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia sampai detailnya nanti itu untuk marketingnya, packagingnya, semuanya itu juga kita kasih pembinaan. Dan untuk tahun ini kita ada juga pendampingan. Kembali lagi ke unit kerja masing-masing. Karena itu kita lakukan per kelompok per unit kerjanya. Jadi misalkan unit kerja A, contoh di Kota Padang, itu kan beliau melakukan pendampingan itu dengan mengumpulkan semua debitur UMI yang sudah tersalurkan di kita, dikumpulkan di satu tempat, kita lakukan pendampingan, pematerinya itu baik dari eksternal maupun dari internal kita. Nah, itu nanti yang bakal kita dampingi. Jadi kalau untuk kita di Pegadaian sendiri, pendampingan itu wajib untuk debitur yang UMI ini. Kalau ada nggak contoh pelaku UMKM yang meningkat setelah dilakukan pendampingan atau pembinaan ini? Kalau di Pegadaian? Nah, kalau kita lebih ke materi ya, karena dari awal tuh kita memang belajar nih untuk pendampingan, kita ke materi, dan alhamdulillah sejauh ini si debitur kita merasa saat kita kasih view yang lain dalam berbisnis, mereka akan merasakan, oh ternyata betul ya, saya selama ini terkungkung di sini, saya cuma jualan P dan D, Pak, Bu, tapi nggak berkembang, kan sementara sekarang orang beli Pepsodent aja udah online, kan? Gimana saya mau naik kelas, Bapak, Ibu, kita bantu nih. Dunia sekarang itu jualan nggak harus yang punya kita, punya orang lain kita jual juga boleh. Itu dropshipper namanya kan. Nah, kita kasih pandangan seperti itu karena memang usia nasabah kita di Pegadaian itu rata-rata di 40 ke atas gitu kan. Nah, kebanyakan terjadi itu rata-ratanya di usia 40. Nah, saat mereka itu dihantam gelombang digital, mereka masih kucak-kacir nih, mau kemana arahnya. Jadi mereka perlu untuk hal-hal yang digitalisasi ini saat kita kasih arahan. Dan alhamdulillah mungkin beberapa yang saya dapati itu untuk naik kelas ada yang dulunya cuma punya meja satu di depan warungnya jualan makanan, besok udah punya 2 meja, sampai akhirnya mereka bisa, oh ini berkat
pinjaman dari pegadaian, dan itu saya harap naik kelas terus, karena nanti batas pinjaman ini nggak ada batasnya kan. Kita walaupun dia nggak dapat di pegadaian nggak masalah, yang penting pelaku usaha ini dia naik kelas, itu sih kita. Kalau di PNM sendiri gimana? Kalau di Kota Padang sendiri itu nasabahnya tadi kan 53.000. Itu naik kelas setiap tahun itu 3.000. Totalnya sekarang dari 53.000 itu kita udah naik kelas 15.800. Naik kelas ke Mekar Plus, naik kelas ke Pantasnya itu 4.700. Kemudian naik kelas ke BRI lagi itu 2.000-an. Jadi benar jelas naik kelasnya. Artinya mereka memang sanggupnya itu seperti itu bertahap, dan nggak bisa dari 53.000 cus naik kelas tidak. Dan banyak juga yang turun kelas lagi, apalagi habis Corona kemarin itu banyak yang turun kelas. Tapi kita kan upayanya adalah pembinaan terus, didampingi setiap minggu dan itu rutin dan banyak gitu. Mbak, kalau kan setiap kegiatan dan kerjaan itu pasti ada hambatan dan kendala ya. Nah, di penyalur sendiri, kendala atau hambatan apa aja yang biasa dihadapi? Mungkin bisa dari Mbak dulu. Kalau kendalanya ya jangan ada corona lagi lah. Kasihan nasabahnya, kasihan masyarakat kita yang usahanya tutup buka. Itu kan kita kan nggak semuanya pegawai gitu. Juga kita kan bukan negara maju. Ya, jadi hidup kita dari UMKM, roda ekonomi kita kan berputar dari UMKM yang jualannya sayur, bakwan, jual gorengan gitu. Jadi jangan sampai ada musibah-musibah lagi yang bikin kita crowded, itu aja sih. Tapi insya Allah selagi kita menjaga prokes, kesehatan, terus ya ekonomi kita lancar-lancar aja, mudah-mudahan seperti itu. Sisanya sih untuk naik kelas, bagaimana nasabah kita tetap berlanjut ya, dukungan pemerintah juga cukup kuat ke kita gitu. Jadi mudah-mudahan lah kalau untuk hambatan secara spesifiknya nggak ada. Lalu pegadaian gimana? Ya, kalau kita mungkin sama ya, apalagi sekarang terbarukan itu tentang BBM-nya. Kalau BBM-nya naik itu efeknya pasti luar biasa. Itu gegerik semua naik ya, bakal terasa semua. Jadi otomatis lifestyle kita berubah. Yang orang dahulunya beli belanja jajanan itu di angka 50.000, pulang kantor bawa ke rumah, bawa buat istri. Sekarang ya udah mikir 10.000 atau masak di rumah dulu lah ya kan. Ujung-ujungnya UMKM. Ini efeknya UMKM luar biasa. Nah, bagaimana kita menyiasati ini ya perlu dukungan bersama, baik itu dari PNM-nya, dari kita pegadaian. Nah, ini PR kita bersama, nggak bisa kita lakukan sendiri. Tantangan yang paling kuat itu digitalisasi kali ya, karena kan ini ibu-ibu terutama di PNM ya yang sangat dibilang mereka gaptek enggak juga, pinter juga. Nah itu tuh cara mengarahkan mereka bagaimana melebarkan sayap usahanya lewat medsos kali itu yang sangat jadi PR kita gitu. Kalau harapan dari Pegadaian dan PNM nih mengenai ini apa aja harapannya kalau bisa disampaikan? Harapannya ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa sinergi ya. Karena kan sekarang PNM sama Pegadaian sudah satu holding, jadi memang kita saling bantu. Kalau di PNM sih harapannya semua nasabah kita ini kan mereka udah usaha ya, bagaimana mereka bisa menyimpan uang usahanya dalam bentuk emas karena itu anti inflasi lah. Ya jadi benar-benar bagaimana kita mengelola nasabah kita, karyawan kita itu dari hulu sampai hilir itu terjaga. Kita kan orang keuangan ya, orang ekonomi, gimana kita mensejahterakan diri kita, karyawan kita, nasabah kita dari sisi keuangan gitu aja. Mudah-mudahan kita suksesnya sama-sama. Nasabah kita juga sejahtera semua nantinya, ibu-ibu yang usaha itu perlu tabungan juga penting, pembiayaan itu untuk berkelanjutannya. Mas ada harapannya? Kalau saya harapannya untuk pemerintah sih lebih tepatnya, karena kita di sini di bawah nama pemerintah semua. Kalau memang untuk pembiayaan ini kita dorong, artinya kita semangatnya tuh memang harus memajukan UMKM. Segala kegiatan itu melibatkan UMKM dan alhamdulillah perlahan menuju ke sana kita. Baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu kegiatan administrasi kantor, dan kita usahakan selalu melibatkan itu. Tapi itu semua pastinya tidak akan bisa terjadi kalau kita tanpa kolaborasi. Nah, kolaborasi dan regulasi ini sangat kami perlukan. Saat regulasinya ini nggak bisa kita
berubah, artinya kita harus mesti ikut, stuck di sana. Nah, jadi kalau memang sudah menjadi regulasi pemerintah, ya kita yakin nih, pengusaha kita hebat-hebat kok, betul kata Mbak Nunung tadi. Tidak ada mereka dengan niatan tidak mau bayar pinjamannya, nggak ada. Itu sudah suatu kehebatan, karena orientasinya sudah jauh ke depan. Saat mereka macet di suatu pinjaman, artinya mereka akan terikat nih untuk pinjaman lainnya. Mereka sudah hebat, mereka sudah pintar. Cuman bagaimana kita mengelolanya, itu PR kita bersama. Saat kata Mbak Nunungnya, oh ibu ada macet di sini, atau kata kita dari Pegadaian, ibu ada macet di sini, ya, artinya kita sudah bekerja sama nih. Selesaikan dulu ya di sana, nanti kita bantu dari sini. Itu sih. Ya baik, terima kasih ya Mas. Semoga harapan yang disampaikan Mas sama Mbak ini dapat terrealisasi dengan baik ya. Nah, mungkin tambahan lagi nih. BBM-nya jangan naik lagi lah, udah nggak kuat soalnya kan. Naik semua ya. BBM naik semua tapi gaji nggak naik. Satu yang naik, nah itu kan Gak satu yang kasihan naik. nasabahnya Iya, juga. kasihan. Produknya naik, Mm-mm. cuman Betul. harga jualnya dia bingung mau naruh berapa. Kasihan juga. Karena itu tadi gajinya nggak naik, karena gaji nggak diantar pakai mobil atau pakai motor. Ya, terima kasih banyak ya Mas dan Mbak atas sharingnya hari ini yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga Sana 010 yang sedang menyaksikan. Nah, gimana Sana 010? Sudah paham kan dengan Umi ini? Nah, kalau Sana ingin tahu lebih lanjut mengenai Umi ini, Sana dapat menghubungi, nanti kita akan tertera di sini nomor dari Pegadaian dan juga PNM. Nah, baiklah Sana 010, waktunya sudah di penghujung acara nih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nunung dan juga Mas Bay. Nah, saatnya saya Lisa undur diri. Ikuti terus channel YouTube podcast Ruang Tamu 010 untuk informasi bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di Ruang Tamu podcast episode selanjutnya. Dadah Sana 010. Iklan. Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Undi udah. Ayo di sini nih kita jual, ada ubi, ada rendang, ada kue bawang, ada apa lagi nih? Ada kue ubi. Udah disebutin sih tadi. Terus ada jange nih. Jangan lupa nih di atas sendiri jange favorit kita semua. Ayo, semuanya dibeli. Ayo. Jangenya berapa Bu harganya? Jange nih lihat nih ya. Tuh, bumbu-bumbunya kaya banget, cuma 10.000. 10.000 aja. 10.000 aja. Ayo apalagi yang mau ditanya? Rendang mahal nih. Rendang nih. Ada rendang tuna, ada rendang sapi, ada rendang lokal, ada tuna lado mudo nih. Tuna dibuat kayak gini bisa. Cuma harganya enak banget. Harganya cuma 60.000 sampai 80.000 aja. Luar biasa. Ayo apalagi? Produknya siapa Bu? Iya. Produknya siapa? Produknya pastinya produk dari Umi yang ada di wilayah Padang. Ubi berapa Bu? Keripik ubi ya 15.000 aja. Lihat tuh warnanya ya, sangat menggoda nih. Ini Manis warnanya nggak, Bu? asli ya, dari ubinya langsung. Manis nggak Bu? Manis. Nih mereknya Del. Artinya Oke, Del. sangat enak. Oh, baik. Itu tuh yang di atas itu apa Bu? Yang di sebelahnya jange Bu? Ini pucuk ubi, dendeng dari pucuk ubi. Biasanya dendeng dari daging. Oh, Nah, ini unik dari pucuk banget. ubi. Harganya cuma berapa ayo? Tebak harganya. Pasti mahal nih. Berapa ayo? 50.000. 50.000 kembali 38.000. Oh my 12.000. Ayo semuanya beli. Nah, untuk bisa beli semua ini silakan hubungin ini kontak yang ada di bawah nih ya. Nah, ini terserah editornya nih gimana nih. Oke, dadah sampai bertemu kembali. Ini udah ada yang beli. Ini ada nih coba. Tapi yang ini aja. Ayo dibeli Bu. Iya yang mana Bu? Pilih yang banyak. Iya itu murah tuh, enak tuh. Ini enak banget gak sih? Enak banget.